Wirya Carita mempersembahkan kisah karya Apung Suwarno berjudul Kris Kyai Setan Kober. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Ketika perlahan-lahan langit telah berwarna lembayung jingga, mereka bertiga sudah sampai di daerah Merapen. "Paman, kita mandi dulu," kata Karebet. "Di sebelah barat, tidak jauh dari tempat keluarnya api, ada sungai kecil. Kita bisa mandi di sana." Suto dan Nyono tidak menjawab. Mereka bertambah heran. Ternyata Karebet banyak mengetahui tentang daerah yang dilaluinya. Malam harinya mereka bertiga makan ketela pohon dan jagung bakar sambil duduk mengelilingi nyala api yang keluar dari dalam tanah. Aku dapat jagung yang sudah tua," kata Suto lirih. Sambil makan jagung, Suto mandang api Merapen yang menyala terus-menerus. Siang malam dan tak akan bisa padam meskipun api itu diguyur hujan lebat. Pikirannya melayang jauh, menggapai ke atas seperti api yang menyala di depannya. Ia heran, makhluk apa yang berada di dalam tanah sehingga tubuhnya bisa mengeluarkan api terus-menerus. Lamunannya membubung tinggi mencari asal mula dari mana datangnya api abadi Merapen. Di tempat ini, di Merapen, pikir Suto, di dalam tanahnya pasti ada sesuatu yang menyeramkan, yang bisa mengeluarkan lidah api. Sesuatu yang tidak kasat mata. Dilihatnya api masih tetap menyala, panasnya terasa seperti membelai wajahnya. Di dalam tanah, pikir Ki Suto, pasti terdapat sosok tubuh yang bertubuh api, bertangan api, berkepala api. Tiba-tiba seperti tersengat kalajengking, Suto terkejut sekali. Sampai dia terloncat ke belakang. Di sebelahnya Noyo yang sedang makan jagung bakar terkejut melihat Suto terkejut. Dengan suara yang bergetar, Noyo bertanya, "Ada apa?" Suto menjawab tak kalah gemetarnya, "Banaspati." Kali ini Noyo betul-betul terkejut sehingga jagung bakarnya terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Dengan suara yang bergetar, Noyo bertanya, "Di mana?" "Pasti Banaspati di situ, di dalam tanah itu," kata Suto gemetar sambil tangannya menunjuk ke arah api yang masih terus menyala. "Di dalamnya pasti ada sosok Banaspati yang tubuhnya bisa mengeluarkan api," kata Suto. Kau bikin kaget orang saja. Rumahmu di api, Banaspati bukan di sini, tapi di puncak Gunung Merapi," jawab Noyo sambil memungut jagungnya yang jatuh ke tanah. "Coba saja lihat ke puncak Merapi kalau Banaspati marah. Puncak gunung itu kelihatan sedang mengeluarkan api," kata Ki Noyo. Ki Suto mengangguk lalu ia pun bertanya, "Tapi mengapa dari dalam tanah ini bisa mengeluarkan api?" "Sudahlah Paman berdua, tidak usah takut. Kita semua tidak tahu mengapa tanah di sini bisa mengeluarkan api," kata Karebet. "Yang penting bagi kita api ini bermanfaat. Bisa untuk membakar jagung dan ubi," kata Karebet selanjutnya sambil tersenyum. Keduanya, pamannya terdiam lalu dilanjutkannya pekerjaan mereka yang tertunda, makan jagung bakar. Malam itu mereka tidur di sebelah api berselimut kain panjang hangat. Fajar telah merekah di ufuk timur. Mereka bertiga segera bersiap melanjutkan perjalanan yang tidak jauh lagi ke arah utara. "Kita berangkat sekarang?" tanya Suto. "Nanti saja Paman, sebentar lagi kota Raja Demak sudah dekat. Kita habiskan dulu bekal kita. Masih ada ketela pohon yang belum dibakar," kata Karebet. Dan mereka pun membakar beberapa ketela pohon yang masih tersisa.
Ketika matahari mulai manjat langit, berjalanlah ketiga orang itu meninggalkan daerah Merapen, menuju ke utara ke kota Raja Demak. Menjelang tengah hari, terlihat Karebet yang diantar kedua pembantu biyungnya berjalan memasuki kota Raja Demak, dan tujuan mereka adalah Dalem Suronatan, rumah Ki Tumenggung Suronoto. Sementara itu adik dari Nyai Ageng Tingkir yang bernama Ganjur saat itu sedang bekerja di halaman rumah Dalem Suronatan. Melihat dua orang yang dikenalnya, Suto dan Noyo, sedang berjalan ke arahnya disertai seorang pemuda. Kakang Ganjur panggil Suto dan Noyo hampir bersamaan. "Adi Suto dan Adi Noyo," kata Ganjur senang. Ganjur kemudian berjalan menyongsong ketiganya dan dibawanya mereka masuk ke dalam rumah di belakang yang selama ini ditempati oleh Ganjur. Ganjur mempersilahkan tamunya duduk di atas lincak dan mereka pun saling mengabarkan keselamatan masing-masing. Pantas dari tadi suara burung perenjak ganter berbunyi terus. Ternyata ada tamu dari jauh, Janur Gunung. Adi Suto dan Adi Noyo datang di kota Raja Demak, kata Ganjur. "Pemuda ini siapa?" tanya Ganjur. "Ini Karebet, putra Nyai Ageng Tingkir," jawab Ki Suto. "Karebet, kau sekarang sudah menjadi seorang pemuda yang gagah." "Aku pamanmu Ganjur," kata Ganjur. "Dulu ketika aku datang ke Tingkir menemui biyungmu, kau masih kecil Karebet." "Ya paman," jawab Karebet. Ganjur berkata kepada Suto dan Noyo. "Lalu ada keperluan apakah Adi Suto dan Adi Noyo ke Demak?" tanya Ganjur. "Kami diutus Nyai Ageng Tingkir untuk mengantar Karebet menemui Kakang Ganjur," jawab Ki Suto. "Lalu apa keperluanmu Karebet?" tanya pamannya Ganjur. "Paman Ganjur, saya ingin mengabdikan diri pada Kanjeng Sultan Trenggono sebagai abdi dalem. Kalau nanti ada pendadaran prajurit, saya ingin ikut pendadaran sebagai prajurit Wirotamtomo," jawab Karebet. "Karebet, kalau melihat bentuk tubuhmu, kau pantas menjadi prajurit Wirotamtomo," jawab Ganjur. "Lalu besok saya harus menghadap siapa paman?" tanya Karebet. "Nanti aku yang akan mengantarmu menghadap Ki Tumenggung Suronoto. Tapi kemarin Ki Tumenggung baru saja berangkat pergi ke Pati bersama dua orang prajurit," kata Ganjur. "Berapa lama Ki Tumenggung Suronoto pergi ke Pati paman?" tanya Karebet. 4 pasar," jawab Ganjur. 20 hari, lama sekali, pikir Karebet. Selama menanti Ki Tumenggung Suronoto pulang dari Pati, kau membantu paman membersihkan Dalem Suronatan. Sedangkan Adi Suto dan Adi Noyo biar menginap di Demak dulu beberapa hari, kata Ganjur. "Terima kasih Kakang, tetapi kami besok pagi terpaksa mohon diri. Kami akan kembali ke desa Tingkir," kata Suto. "Mengapa tergesa-gesa?" ditanya Ganjur. "Padi gogo yang di ladang sudah waktunya dipanen, Kakang Ganjur," kata Noyo. "Baiklah, kalian beristirahatlah di sini, aku tinggal ke depan dulu. Aku akan menyelesaikan pekerjaanku yang belum selesai," kata Ganjur. "Baik Kakang Ganjur," kata Suto, dan Ganjur pun lalu berjalan meninggalkan mereka bertiga dan kembali meneruskan pekerjaannya. Esoknya di pagi hari, Suto dan Noyo berpamitan pada Ganjur. "Mereka akan pulang ke desa Tingkir. Kami mohon diri Kakang Ganjur," kata Suto. "Kami berangkat sekarang Kakang," kata Noyo. "Paman, hati-hati di jalan. Kalau nanti paman menyeberangi sungai lewat jalan yang kemarin saja, jangan menyeberang di Kedung Srengenge," kata Karebet sambil tersenyum. "Ya," kata Noyo. "Terima kasih paman telah bersedia mengantarku ke Demak," lanjut Karebet. "Aku hanya bisa nyangoni selamat Adi," kata Ganjur. Setelah bersalaman, Suto dan Noyo berjalan keluar dari Dalem Suronatan, berjalan melalui jalan semula menuju desa Tingkir di kaki Gunung Merbabu. Tinggallah Ganjur dan Karebet di halaman Dalem Suronatan. "Karebet, tolong bantu paman memindahkan beberapa tanaman dari halaman belakang ke halaman depan," kata Ganjur. "Baik paman," kata Karebet.
Dari itu Karebet membantu pamannya Ganjur bekerja di halaman dalam Suronatan. Esok harinya Ganjur berkata kepada Karebet, "Karebet, hari ini kau ikut membantu paman membersihkan masjid." "Baik paman," kata Karebet. Lalu keduanya berjalan menuju masjid yang letaknya tidak jauh dari dalam Suronatan. Hari itu Ganjur membersihkan masjid dibantu oleh keponakannya Karebet. Menjelang waktu asar terlihat beberapa prajurit Wirotamtomo masuki halaman masjid. "Paman, ada 2 orang prajurit Wirotamtomo berada di pintu gerbang masjid. Lalu ada juga 2 orang prajurit di halaman depan." "Ada masalah apa paman?" tanya Karebet pada pamannya. "Bentar lagi Kanjeng Sultan Trenggono akan melaksanakan sholat asar di masjid. Nanti kalau Kanjeng Sultan lewat di depan kita, semua orang harus berjongkok. Kepala tunduk, pandangan harus ke bawah. Jangan melihat ke arah Kanjeng Sultan Trenggono," kata pamannya. "Baik paman," jawab Karebet. Tidak lama kemudian lewat pintu masuk sebelah utara, masuklah seorang yang berbadan tegap, berusia setengah abad, berpakaian seorang raja, diapit oleh 2 orang temenggung. Itulah penguasa tunggal Sultanan Demak, Sultan Trenggono, putra dari Sultan Demak Bintoro, Sultan Patah. Sultan Trenggono menjadi Sultan Demak ketiga, menggantikan kakaknya Patiunus yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Sabranglor. Di belakang Sultan Demak terdapat seorang prajurit yang membawa songsong, payung kerajaan berwarna kuning emas, lalu diikuti oleh beberapa prajurit pengawal raja dari kesatuan Wirotamtomo. Semua orang yang berada di halaman masjid segera berjongkok ketika melihat Kanjeng Sultan Trenggono berjalan menuju masjid. Sultan Trenggono berjalan perlahan melewati kolam tempat wudhu lalu naik ke masjid, diikuti kedua temenggung dan beberapa prajurit Wirotamtomo. Dengan ekor matanya dari jauh Karebet melirik melihat dengan jelas ketika Sultan Trenggono berjalan mulai dari masuk pintu masjid, melewati kolam tempat wudhu sampai Kanjeng Sultan masuki masjid. Kanjeng Sultan Trenggono adalah seorang yang gagah, mumpuni dalam olah kanuragan maupun olah kajiwan. Kapan aku bisa jadi pengawal Kanjeng Sultan? Aku harus berusaha untuk bisa masuk di lingkungan keraton, kata Karebet di dalam hatinya. Tidak lama kemudian Sultan Trenggono yang sudah selesai sholat berjalan keluar dari masjid dan semua orang yang berada di halaman masjid pun segera berjongkok kembali sampai Sultan Trenggono keluar lewat pintu gerbang. Malam harinya Karebet tidak dapat memejamkan matanya, pikirannya melayang-layang mengembara berputar-putar. Ia memikirkan sebuah keinginan untuk gayuh Kamukten di Keraton Demak. Saat itu Karebet belum mendapat kesempatan untuk menghadap Tumenggung Suronoto, karena saat ini Ki Tumenggung masih berada di Pati. Aku harus menunggu kedatangan Ki Tumenggung Suronoto setelah 20 hari. Terlalu lama, desis Karebet. Malam semakin larut dan jauh terdengar suara kentongan dipukul dengan irama Doro Muluk. Doro Muluk sudah tengah malam, kata Karebet. Pikirannya saat itu tertuju pada tahta Kesultanan Demak. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam lingkungan keraton Demak? Sultan Trenggono adalah orang yang pinunjul dalam ilmu Joyo Kawijayan, Guno Kasantikan, mumpuni berbagai ilmu lahir maupun batin, mempunyai berbagai aji di dalam dirinya. Tiba-tiba Karebet bangkit dari tidurnya, duduk di amben dan terlihat di bibirnya tersungging sebuah senyuman. Senyum seorang anak muda yang cerdik, terampil, terengginas, sedang gayuh Kamukten atas perintah salah seorang wali songo, Kanjeng Sunan Kalijogo. Mudah-mudahan kalimat sang wali yang waskito, Kanjeng Sunan Kalijogo, bisa menjadi kenyataan, katanya dalam hati. Aku harus menunggu kesempatan itu datang, lalu membuat sebuah pengeram-eram. Kanjeng Sultan yang berilmu tinggi pasti tergerak hatinya, kata Karebet dalam hati. Pangeram-eram terpaksa harus kulakukan. Bukan maksudku untuk pamer ilmu kanuragan, tapi menunggu Ki Tumenggung Suronoto pulang dari Pati.
20 hari lagi itu terlalu lama. Apa boleh buat, gumam Karebet setelah berpikir, akan membuat pengiram-iram. Karebet pun berbaring kembali, menjamkan matanya, dan ia pun tidur nyenyak sampai pagi. Keesokan harinya Ganjur masih bekerja mengurus tanaman di halaman dalam Suronatan, dibantu keponakannya dari desa Tingkir, Karebet. 2 hari kemudian tibalah saat yang ditunggu-tunggu Karebet. Hari itu hari Jumat, pamannya Ganjur mengajaknya untuk membersihkan masjid. Sambil membersihkan halaman masjid, Karebet telah bersiap untuk membuat sesuatu yang bisa menjadi pangiram-iram, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bisa menarik perhatian Sultan Trenggono. Menjelang tengah hari, ketika Karebet melihat ada 2 orang prajurit Wirotamtomo berada di depan pintu gerbang, maka Karebet bergeser mendekati kolam tempat untuk berwudu, dan saat kemudian Sultan Trenggono melihat berjalan diapit oleh 2 orang tumenggung. Yang di sebelah kiri bertubuh sedang dan yang di sebelah kanan adalah tumenggung yang bertubuh gagah, tinggi besar. Ketika terlihat Sultan Trenggono masuk ke masjid melalui pintu utara, Karebet sengaja berjongkok di sisi sebelah timur di pinggir kolam tempat wudhu. Sambil menundukkan kepala, ia berada di lintasan jalan yang akan dilalui Sultan Trenggono. Di halaman masjid, selain para prajurit, semua orang sudah terlihat berjongkok, termasuk Karebet yang telah berjongkok di tepi kolam tempat wudhu. Ganjur terkejut ketika melihat Karebet berjongkok di sisi sebelah timur kolam tempat wudhu, di lintasan jalan yang akan dilalui Sultan Trenggono. Tapi Ganjur tidak berani berteriak memperingatkannya, karena Sultan Trenggono sudah berada di halaman masjid. Demikian juga beberapa prajurit Wirotamtomo yang berada di halaman. Mereka tidak bisa berteriak memperingatkan, mereka hanya bisa menunggu apakah nanti yang akan terjadi. Ganjur hampir pingsan ketika melirik ke arah Kanjeng Sultan sudah semakin dekat ke arah kolam. 2 orang tumenggung sudah maju ke depan mendekati Karebet. Tapi kemudian terjadilah sesuatu yang di luar perhitungan semua orang. Karebet yang juga dipanggil Joko Tingkir, seorang pemuda tampan yang cerdik lincah, prigel trengginas, terampil dalam ulah kanuragan, sedang melaksanakan sebuah rencananya. Awal dari usahanya untuk menggayuh kemukten di Keraton Demak. Ketika Kanjeng Sultan Trenggono tinggal 5-6 langkah di sebelahnya dan kedua orang tumenggung hampir sampai di tempatnya, Karebet yang masih berjongkok dengan kepala menunduk melakukan sebuah gerakan cepat. Ia melompat ke belakang melewati kolam tempat wudhu. Kolam yang lebarnya 5-6 langkah, dilompatinya mundur sambil berjongkok dengan mudahnya. Saat kemudian Karebet pun telah sampai di seberang kolam wudhu sambil masih tetap berjongkok, dengan kepala tetap menunduk ke arah Kanjeng Sultan. Sultan Trenggono terkejut melihat anak muda yang di depannya melompat mundur ke belakang, ke sisi sebelah barat kolam tempat wudhu sambil berjongkok. Sebuah gerakan yang sangat sulit dilakukan oleh orang biasa. Hanya orang-orang yang punya kemampuan olah kanuragan yang tinggi saja yang mampu melakukannya. Sultan Trenggono adalah seorang raja yang mumpuni berbagai ilmu yang kasar maupun yang halus, pernah mengalami berbagai macam peristiwa yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata, sehingga raut mukanya masih tetap tenang, pandangannya tetap lurus ke depan, dan tetap berjalan menuju pintu masjid tanpa menghiraukan anak muda yang kepalanya menunduk berada di seberang kolam telah melompat mundur sambil berjongkok. Ganjur yang melihat peristiwa itu, jantungnya serasa berhenti berdetak ketika diliriknya Karebet yang tadi berada di sisi sebelah timur, sekarang sudah berada di sisi sebelah barat kolam tempat wudhu, masih dalam keadaan berjongkok dan masih tetap menunduk ke arah Sultan Trenggono. Terbayang di matanya, bentar lagi Karebet akan dihukum Sultan Trenggono, penguasa tunggal Kesultanan Demak. Sultan Trenggono terus berjalan bersama 2 orang tumenggung dan beberapa orang prajurit Wirotamtomo sudah terlihat masuk ke dalam masjid.
Setelah melihat Kanjeng Sultan masuk ke dalam masjid dengan badan gemetar, Ganjur berjalan mendekati Karebet dan berkata, "Karebet, aku khawatir Kanjeng Sultan akan marah. Mengapa kau tidak berusaha menghindar sebelum Kanjeng Sultan masuk dalam masjid?" "Aku tidak bisa menghindar, Paman. Aku tidak mampu bergerak, kakiku bergetar terus. Gemetar, kaku tidak bisa digerakkan untuk melangkah," jawab Karebet. "Tapi mengapa kau mampu melompat ke belakang?" tanya Ganjur. "Ya Paman, aku sangat takut pada Ki Tumenggung yang berbadan tinggi besar. Hingga aku mencoba berjalan, tetapi kakiku tidak bisa bergerak. Aku hanya mampu melompat ke belakang dan ternyata bisa berhasil. Sampai di sini," jawab Karebet. "Ya sudahlah Karebet, semua sudah terlanjur. Mudah-mudahan Kanjeng Sultan tidak marah padamu," kata Ganjur. "Maafkan aku Paman Ganjur," jawab Karebet. Beberapa saat kemudian, ketika sudah selesai sholat di masjid, Sultan Trenggono kembali ke keraton. Diapit di kiri kanannya oleh 2 orang tumenggung dari Kesatuan Wirotamtomo dan dikawal oleh beberapa prajurit Wirotamtomo. Sultan Trenggono berjalan menuju keraton. Setelah memasuki pintu gerbang, Kanjeng Sultan pun berjalan sendiri masuk ke ruang dalam. Berapa saat kemudian, Sultan Trenggono duduk di kursi di salah satu ruangan dalam dan memberi perintah kepada prajurit Wirotamtomo yang sedang berjaga di depan pintu ruang dalam. "Panggil Ki Tumenggung Gajah Birowo, suruh dia menghadapku sekarang," "Ndika dawuh Kanjeng Sultan," kata prajurit itu. Prajurit Wirotamtomo itu pun berjalan keluar dan sejenak kemudian masuklah dengan laku dodok. Berjalan dengan lututnya seorang tumenggung yang bertubuh gagah tinggi besar. Seorang tumenggung yang baru saja bertugas mengawal Sultan Trenggono ketika sholat di masjid. "Masuklah," kata Sultan Trenggono. Tumenggung yang bertubuh tinggi besar itu menyembah lalu duduk bersila di hadapan Sultan Trenggono. "Tumenggung Gajah Birowo," kata Sultan Trenggono. "Dawuh dalem Kanjeng Sultan," jawab Tumenggung Gajah Birowo sambil tetap menunduk. "Tidak biasanya aku manggilmu, tapi ini ada masalah penting, yaitu mengenai kejadian yang baru saja terjadi di masjid tadi. Ketika ada seorang anak muda melompat ke belakang sambil berjongkok di kolam tempat wudhu," kata Sultan Trenggono. "Coba kau selidiki siapa anak muda itu." "Seorang anak muda yang membuat pengeram-eram. Penglihatannya dia mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi dan alangkah baiknya kalau dia mau menjadi prajurit, sehingga akan menambah kekuatan prajurit Kesultanan Demak," kata Sultan Demak. "Kasinggihan dalem Kanjeng Sultan," jawab Tumenggung Gajah Birowo. "Kalau dia mau menjadi prajurit nanti bisa dicarikan tempat yang tepat, Kesatuan Wirotamtomo atau di kesatuan lainnya," kata Sultan Trenggono. "Kalau ketemu anak itu nanti jajaki pula sampai di mana kemampuannya dalam olah kanuragan." "Ndika dawuh Kanjeng Sultan," jawab Tumenggung Gajah Birowo. "Ya kali ini hanya mengenai anak muda itu saja, tidak ada persoalan lainnya," kata Sultan Trenggono. Lalu Kanjeng Sultan berkata lagi, "Kutunggu laporanmu besok pagi." "Sendika dawuh, hamba mohon pamit Kanjeng Sultan," kata Tumenggung Gajah Birowo. "Ya," jawab Kanjeng Sultan Trenggono. Tumenggung Gajah Birowo menyembah lalu perlahan-lahan dia bergeser ke pintu lalu keluar dari ruang dalam. Sultan Trenggono mandang Tumenggung Gajah Birowo yang sudah berumur setengah baya sampai hilang di balik pintu. Sultan Trenggono melihat selama ini Tumenggung Gajah Birowo adalah seorang tumenggung yang baik, sabar, setia, patuh, dan mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Apalagi Tumenggung Gajah Birowo mempunyai aji yang dahsyat. Aji Dirodo Seto yang kekuatannya seperti kekuatan seekor gajah yang mampu menumbangkan sebatang pohon yang besar. Di pintu gerbang, Tumenggung Gajah Birowo memanggil seorang prajurit Wirotamtomo yang tadi juga ikut mengawal Sultan Trenggono. "Coba kau selidiki siapa anak muda yang tadi melompat sambil berjongkok di kolam tempat wudhu. Nanti malam dia disuruh menghadapku di dalam Gajah Birawan," kata Tumenggung Gajah Birowo.
Baik Ki Tumenggung, kata prajurit Wiro Tamtomo. Siang baru saja berganti malam, gelap terlihat menyelimuti bumi seluruh kota Raja Demak. Tugas matahari telah selesai dan digantikan oleh sang rembulan. Di rumah pamannya di dalam Suronatan, Karebet yang sedang duduk di lincah berbicara dengan pamannya Ganjur. Yang aku khawatirkan adalah kemarahan Kanjeng Sultan kepadamu, Karebet, kata Ganjur. Maafkan aku, Paman, kata Karebet. Pamannya tidak menjawab dan suasana menjadi hening, masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Kalau Kanjeng Sultan marah, aku tidak mampu berbuat apapun. Ki Tumenggung Suronoto pun tidak mampu menolongmu, kata Ki Ganjur. Apalagi saat ini Ki Tumenggung Suronoto masih berada di Pati. Duanya berdiam diri, hanya ada suara jengkrik dan belalang yang sayup-sayup terdengar. Dan suasana malam terasa sepi. Tapi mendadak Ganjur terkejut sekali ketika mendengar pintu rumahnya diketuk dari luar. Buah ketukan yang tidak begitu keras, tapi bagi telinga Ganjur seperti mendengar suara halilintar yang menggelegar. Dengan tergesa-gesa Ganjur membuka pintu dan jantungnya serasa berhenti berdenyut. Ketika pintu sudah terbuka, dilihatnya seorang prajurit Wiro Tamtomo sedang berdiri depan pintu. Badan Ganjur pun gemetar. Wajahnya pucat, mulutnya seperti terkunci, sehingga tak mampu mengucapkan kalimat apapun. Matanya hanya menatap kosong ke arah prajurit Wiro Tamtomo yang berdiri di depan pintu. Selamat malam, Ki Ganjur, kata seorang prajurit Wiro Tamtomo yang telah berdiri di depan pintu. Ganjur hanya mampu memandang prajurit itu dengan tatapan mata yang kosong, tanpa bisa menjawab. Ki Ganjur dan keponakannya diharap menghadap Ki Tumenggung Gajah Birowo. Di dalam Gajah Birawan sekarang juga, kata prajurit itu. Ganjur sudah tidak mampu menjawab, badannya lemas. Yang menjawab adalah keponakannya. Baik, kita ke sana sekarang. Mari Paman, kita dipanggil Ki Tumenggung di dalam Gajah Birawan. Ganjur hanya bisa mengangguk dan mereka pun segera berjalan menuju dalam Katemenggungan. Di depan sendiri berjalan prajurit Wiro Tamtomo, disusul Ganjur yang badannya gemetar berjalan sambil memegangi kepalanya yang tiba-tiba terasa pusing. Lalu yang paling belakang adalah Karebet yang berjalan sambil menundukkan kepalanya. Ternyata dengan berjalan menunduk, Karebet sedang berusaha menyembunyikan senyumnya. Perhitungannya tepat. Setelah ia melakukan sebuah gerakan melompat mundur dengan berjongkok, perbuatannya itu telah berhasil menarik perhatian seorang Tumenggung. Karebet berharap pemanggilan yang dilakukan oleh Tumenggung Gajah Birowo tidak akan berhenti sampai di sini, tapi akan bersambung dengan pemanggilan selanjutnya oleh Kanjeng Sultan Trenggono. Mereka bertiga berjalan terus, tak terasa pintu gerbang dalam Gajah Birawan telah kelihatan. Tibanya di dalam Gajah Birawan, prajurit Wiro Tamtomo menemui Tumenggung Gajah Birowo yang sedang duduk di kursi, dan Ki Tumenggung pun mempersilahkan mereka bertiga masuk. Ketika masuk ke dalam ruangan, perhatian Karebet tertuju pada Tumenggung Gajah Birowo yang berbadan tinggi besar. Gagah seperti seekor gajah, rambutnya sudah banyak yang berwarna putih. Pandangan matanya tajam, memandang kepada lawan bicaranya. Prajurit, kau boleh kembali ke keraton, selesaikan tugasmu yang di sana, kata Tumenggung Gajah Birowo. Baik Ki Tumenggung, jawab prajurit itu. Lalu prajurit Wiro Tamtomo itu pun berjalan menuju ke keraton, sedangkan Tumenggung Gajah Birowo berbicara dengan Ganjur. Ki Ganjur, kata Tumenggung Gajah Birowo. Ya Ki Tumenggung, jawab Ganjur. Bagaimana keadaanmu semua selamat? Tanya Ki Tumenggung. Ya Ki Tumenggung, atas pangestu Ki Tumenggung, kami selamat semuanya, jawab Ganjur. Ki Ganjur, siapakah anak muda yang bersamamu ini? Tanya Tumenggung Gajah Birowo. Kemenakan saya Ki Tumenggung, jawab Ganjur. Ki Ganjur, kata Tumenggung Gajah Birowo. Aku akan bertanya kepada keponakanmu. Silahkan Ki Tumenggung, jawab Ganjur. Tumenggung Gajah Birowo menggeser duduknya menghadap ke arah kemenakan Ganjur. Dilihatnya seorang pemuda tampan yang umurnya sebaya dengan umur anaknya.
"Anak muda, siapa namamu dan dari mana asalmu?" tanya Ki Tumenggung. "Ki Tumenggung, saya berasal dari desa Tingkir. Nama saya Karebet yang kadang-kadang saya dipanggil dengan nama Joko Tingkir," jawab Karebet. "Kau anak Ki Ageng Tingkir?" tanya Ki Tumenggung. "Setauku Ki Ageng Tingkir tidak mempunyai seorang anak pun." "Saya adalah anak angkatnya Ki Ageng Tingkir," jawab Karebet. "Saat itu Ki Ageng Tingkir telah meninggal dunia ketika saya diangkat oleh Nyai Ageng Tingkir. Tapi sebenarnya saya adalah anak dari Ki Ageng Pengging," jawab Karebet. Tumenggung Gajah Birowo terkejut. Ki Ageng Pengging yang waktu itu menolak sowan ke Demak pada saat Raden Patah menjadi Sultan Demak, telah dianggap balelo, dianggap memberontak terhadap raja dan terpaksa dihukum mati oleh Kanjeng Sunan Kudus. Peristiwa terbunuhnya Ki Ageng Pengging itu terjadi sudah lama sekali, hampir seumur Karebet sendiri. Ki Tumenggung Gajah Birowo menganggukkan kepalanya. "Lalu apa maksudmu pergi ke Demak, Karebet?" "Ki Tumenggung, saya ingin mengabdi di Keraton Demak. Bab abdi dalam Kanjeng Sultan Trenggono. Tetapi kalau nanti diberi kesempatan, saya ingin menjadi prajurit Kesultanan Demak," kata Karebet. "Karebet, untuk menjadi seorang prajurit tidak mudah. Apakah kau bersedia menjalani sebuah pendadaran sebagai syarat untuk menjadi seorang prajurit?" tanya Ki Tumenggung. "Ya Ki Tumenggung, saya siap menjalani pendadaran," jawab Karebet. Tumenggung Gajah Birowo tersenyum dalam hati. Tugas dari Sultan Trenggono untuk meminta supaya Karebet menjadi seorang prajurit tidak perlu diucapkan karena tanpa diminta. Karebet berkeinginan untuk menjadi seorang prajurit dan telah siap menjalani pendadaran menjadi prajurit Kesultanan Demak. "Bagus Karebet, Kesultanan Demak memang membutuhkan anak muda pemberani sepertimu untuk dididik menjadi seorang prajurit yang tangguh tanggon," kata Tumenggung Gajah Birowo. "Di Kesultanan Demak di samping prajurit dari Kesatuan Wiro Tamtomo, ada juga prajurit dari Kesatuan Wiro Brojo, Wiro Radio, Wiro Yudo, Wiro Manggolo, Wiro Pati, Noropati, prajurit Patang Puluhan, dan lain-lain. Karebet, ketahuilah aku sendiri adalah seorang Tumenggung, salah satu perwira dari Kesatuan Wiro Tamtomo, prajurit pengawal raja," kata Tumenggung Gajah Birowo. Tumenggung Gajah Birowo berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menghampiri Karebet. "Berdirilah Karebet." Karebet berdiri. Tumenggung Gajah Birowo yang bertubuh tinggi besar mengulurkan tangan kanannya dan Karebet segera menyambut uluran tangan itu. Tapi alangkah terkejutnya Karebet ketika terasa dari tangan Ki Tumenggung menjepit telapak tangannya seperti sebuah jepitan besi yang tak bisa lepas. Karebet tidak mau tulang di telapak tangannya remuk, maka ia pun melawan dengan mengerahkan tenaganya. Dari tangannya digerakkan dengan kuat menjepit telapak tangan Ki Tumenggung. Kali ini Tumenggung Gajah Birowo yang terkejut. Ia tidak mengira kalau tenaga Karebet ternyata sekuat ini. Telapak tangannya yang dijepit jari tangan Karebet terasa seperti dibelit dan akan diremukkan oleh seekor ular sawah. Berapa saat kemudian, keduanya mengerahkan tenaga saling meremas telapak tangan lawannya. Ketika Tumenggung Gajah Birowo memandang wajah Karebet, nampaklah wajah anak muda itu dipenuhi keringat. Dan sekejap kemudian ketika Karebet mandang Ki Tumenggung, nampak di wajah Ki Tumenggung juga banyak terdapat keringat sebesar butiran jagung. Luar biasa Karebet, jepitan jari-jarinya kuat sekali. "Lama-lama aku bisa kalah, tapi terhadap anak-anak tidak pantas kalau aku menggunakan Aji Dirodo Seto," kata Tumenggung Gajah Birowo dalam hati. "Kuat sekali jepitan Ki Tumenggung, tapi dengan Aji Bulut Putih, tanganku pasti bisa lepas dari jepitannya," kata Karebet dalam hati. Ketika terasa jepitan Ki Tumenggung semakin keras, Karebet pun semakin mengeluarkan semua kekuatannya. Perlawanannya semakin keras. "Kalau jepitannya bertambah kuat, tanganku bisa remuk," kata Karebet dalam hati. "Apa boleh buat? Aku terpaksa menggunakan Aji Astodaono. Meskipun nanti akibatnya telapak tangan Ki Tumenggung bisa terbakar,